Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala an ja'ala khalila Ibrahima imaman lana wa lisa'iril bashar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar, Al-Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghaffarul Qahhar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh liyumkidahum min kaidi syaitan wa yunjihim min adabin nar. Allahumma salli wa sallim wa barik wa adim wa karim majid ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu min yamina hadha ila yaumil mahsyar. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum nafsiya bitaqwallahi wa ta'atihi, faqad fazal muttaqun al-muflisun. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ma'asyiral hadirin sidang salat Idul Adha yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang penuh dengan rahmat dan barakah Allah Subhanahu wa taala, sudah sepantasnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam kenikmatan demi kenikmatan yang telah Allah anugerahkan kepada kita, yaitu dalam bentuk kemudahan menjalankan segala perintah demi perintah yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berusaha secara tuntas untuk menjauhi akan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian hal ini didefinisikan oleh para ulama sebagai rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa di antara kita yang memiliki rasa ketakwaan semacam ini, maka dialah orang-orang yang akan mendapatkan keberuntungan, tidak hanya di dunianya, bahkan nanti sampai di akhiratnya. Dan dialah orang-orang yang kelak pantas mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang Allah tegaskan di dalam surat Al-Qalam ayat 34. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna lil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan disediakan surga-surga yang penuh dengan kenikmatan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk golongan orang-orang semacam ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral hadirin
sidang sholat Idul Adha yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara tentang Idul Adha, tentunya kita akan teringat sebuah kisah yang luar biasa, kisah yang akan terus dan terus dikenang sepanjang masa, yaitu kisah keluarga Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sosok keluarga yang memiliki fondasi keimanan dan ketakwaan kepada Allah yang begitu kuatnya. Sosok keluarga yang memiliki senantiasa berserah diri kepada Allah. Sosok keluarga yang memiliki pengorbanan besar untuk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa tidak, ma'asyiral hadirin, sebagai seorang ayah, pernahkah terbesit dalam benak pikiran kita ketika kita meminum air Zam-Zam dengan lahapnya, sesungguhnya kita sedang meminum air kepedihan Nabi Ibrahim, sedang meminum keringat kepedihan hati beliau. Sebagai seorang ibu, pernahkah kita terbayangkan dalam benak pikiran kita saat ibu-ibu meminum air Zam-Zam, saat ibu-ibu membasuh muka dengan air Zam-Zam, sesungguhnya kita sedang meminum air kepedihan Siti Hajar, sedang meminum kepedihan Nabiullah Ismail. Betapa tidak, ma'asyiral hadirin, bertahun-tahun lamanya Nabi Ibrahim menambah-nambahkan kehadiran sang buah hati. Doa demi doa beliau lantunkan, munajat demi munajat beliau panjatkan. Akhirnya Allah mengabulkan doa Nabi Ibrahim, dikaruniai seorang anak yang bernama Nabi Ismail. Kebahagiaan belum terasa begitu lama, maka Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk berdakwah di sebuah daerah, meninggalkan istri dan anaknya yang masih kecil. Bukan perintah yang mudah untuk dijalankan orang yang biasa, tetapi perintah yang berat itu pun dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim berpamitan kepada istrinya, coba kita dengar apa jawaban seorang istri yang salihah, seorang istri yang taat dan patuh kepada suaminya, seorang istri yang memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Siti Hajar mengatakan, wahai suamiku, jika kepergianmu itu adalah perintah Allah, maka laksanakanlah, sebab aku yakin Allah pasti menjagaku dan mencukupiku. Beberapa hari ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim, air susu Siti Hajar sudah mulai habis, persediaan air pun sudah semakin menipis. Nabi Ismail yang masih balita menangis kehausan. Siti Hajar berlari dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah untuk mencari sumber mata air yang mungkin akan didapatkan. Dengan tangisan dan derai air mata, Siti Hajar terus dan terus berlantunkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah menunjukkan kemahabesarannya. Dari kaki kecil Nabi Ismail muncullah sumber mata air yang begitu derasnya, yang kita kenal sampai dengan sekarang, sumur air Zam-Zam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Setelah terpisah 13 tahun sampai dengan 17 tahun lamanya,
Nabi Ibrahim pun kembali untuk menemui keluarganya. Beliau pulang tidak membawa sandal baru, tidak membawa pakaian baru, tidak membawa makanan yang lezat, tetapi membawa perintah yang tidak kalah hebatnya. Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putra tercintanya. Nabi Ibrahim berkata kepada Nabi Ismail, "Ya bunayya, inni ara fil manami anni adbahuka fandur madza tara." Wahai anakku tercinta, sesungguhnya ayahmu ini bermimpi. Aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu. Lantas bagaimanakah pendapatmu, wahai anakku? Coba kita lihat apa jawaban Nabi Ismail yang masih remaja. Seorang anak yang taat dan patuh kepada orang tuanya, seorang anak yang memiliki keimanan dan keyakinan kepada Allah yang sungguh luar biasa. Dengan lantang tidak berpikir panjang, Nabi Ismail berkata, "Ya abati if'al tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin." Wahai ayahku tercinta, jika memang benar ini adalah perintah Allah, laksanakan segera. Insya Allah engkau akan mendapatiku sebagai orang-orang yang sabar. Maka tibalah di saat penyembelihan itu, ketika Nabi Ismail sudah dibaringkan. Disebutkan di dalam kitab tafsir Khazin juz yang ke-6 halaman 28, ketika Nabi Ibrahim akan menyembelih putranya, maka Nabi Ismail sempat berwasiat kepada ayahnya. Nabi Ismail berkata, "Wahai ayahku tercinta, ikatlah tangan dan kakimu begitu kuat, sehingga ketika kau akan menyembelihku tidak banyak gerakan dari tubuhku yang akan menyusahkanmu. Wahai ayahku tercinta, hadapkanlah wajahmu ke tanah, sehingga engkau tidak merasa iba ketika engkau menggerek leherku. Wahai ayahku tercinta, aku titipkan bajuku ini kepada ibunda tercinta, kenang-kenangan dari anak tunggalnya. Ketika dia merasa rindu kepadaku, cukup dengan melihat bajuku ini. Wahai ayahku tercinta, jangan sesekali engkau membawa anak seusiamu ke rumah, sebab aku khawatir ibunda akan bersedih mengingatku." Mendengar jawaban ini, ma'asyiral hadirin, Nabi Ibrahim berteriak. Beliau mengatakan, "Ni'mal auni anta ya bunayya ala amrillah." Sebaik-baik nikmat yang Allah berikan kepadaku untuk menyempurnakan agama ini adalah engkau, wahai anakku. Maka ketika Nabi Ibrahim mengikat Nabi Ismail, beliau menangis. Nabi Ismail pun ikut menangis. Ketika beliau mengikat kedua belah kaki beliau berderai air mata. Nabi Ismail pun ikut menangis. Maka ketika pedang sudah dihunuskan, sudah bersiap-siap untuk menyembelih Nabi Ismail, seluruh malaikat di atas langit semuanya takjub melihat pemandangan yang luar biasa, keimanan dan kekokohan Nabi Ibrahim. Maka pengorbanan inilah Allah ganti Nabi Ismail dengan seekor kambing. Maka dari kisah ini, ma'asyiral hadirin, bisa kita buat renungan kita bersama bagaimana kehebatan dan kekokohan, keimanan dan kekuatan keyakinan Nabi Ibrahim. Ujian bertubi-tubi datang dari Allah tidak membuat keluarganya lemah, tidak membuat keluarganya goncang.
bahkan semakin kokoh berdiri di atas fondasi keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Sebagai seorang ayah, mari kita renungkan dalam diri kita, sudahkah kita memperhatikan akan istri dan anak-anak kita? Sudahkah kita memperhatikan keluarga kita? Sudahkah kita memberikan harta yang halal untuk mereka? Sudahkah kita memperhatikan keselamatan mereka? Bukan hanya di dunia, tapi nanti sampai di akhirat. Ataukah sebaliknya, ma'asyiral hadirin, kita sering lalai, kita sering tidak memperdulikan mereka, bahkan kita tidak mau tahu saat keluarga kita berbuat kemungkaran dan kemaksiatan. Bukankah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan, salah satu qad haramallahu alaihimul jannah, ada 3 golongan yang tidak akan mencium bau surga, 3 golongan yang akan diharamkan masuk ke dalam surga. Siapakah mereka? Yang pertama adalah mudkhinul khamri, orang yang selalu bermabuk-mabukan. Yang kedua, wal aquli walidayhi, seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya. Dan yang ketiga adalah ad-dayus. Siapakah ad-dayus itu? Yaitu kepala rumah tangga yang tidak peduli saat istri dan anaknya berbuat maksiat kepada Allah. Mudah-mudahan keluarga kita semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang istri, sudahkah kita meneladani Siti Hajar alaihi wassalam? Sudahkah kita taat dan patuh kepada suami kita? Sudahkah kita menjaga dan menjunjung tinggi kehormatannya? Sudahkah kita membantunya untuk semakin dekat kepada Allah? Sudahkah kita ridha dengan segala pemberian suami kita? Ataukah kita selama ini selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh suami kita? Bukankah kita ingat bahwa ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan Isra Mi'raj, beliau pernah mengatakan, ketika aku melewati neraka, aku saksikan kebanyakan penduduk neraka itu adalah wanita disebabkan kekufurannya. Seorang sahabat bertanya, apakah mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka Nabi mengatakan, disebabkan mereka kufur tidak mensyukuri pemberian suaminya. Mudah-mudahan keluarga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, sebagai seorang anak, sudahkah kita meneladani akhlaknya Nabiullah Ismail? Sudahkah kita berlemah lembut suara kita kepada orang tua? Sudahkah kita memiliki kesabaran untuk mendengarkan keluh kesahnya ketika mereka sudah tua? Bukankah ketika kita masih kecil, kita sering bertanya kepada orang tua kita hal yang tidak kita ketahui? Bahkan pertanyaan yang sama pun kita tanyakan, beliau dengan sabar menjawab pertanyaan kita. Tetapi mengapa para hadirin, ketika orang tua kita sudah semakin tua, tubuhnya sudah semakin lemah, sudah tidak berdaya, ketika mereka membutuhkan kita kadang mengatakan, maaf ibunda, maaf ayah, saya sedang sibuk dengan pekerjaan saya. Maka dari itulah ma'asyiral hadirin, melalui momentum Hari Raya Idul Adha ini menjadi introspeksi kita untuk memperbaiki diri kita. Kita suri taladani bagaimana kehebatan keluarga Nabi Ibrahim.
Mudah-mudahan kita semuanya diberikan umur yang barokah, diberikan kesehatan yang barokah, diberikan rezeki yang melimpah dan barokah. Allah jadikan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan amalan istiqomah, sehingga kapanpun malaikat Israel datang menjemput kita untuk mencabut roh kita, kita mati dalam keadaan husnul khotimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa